Lagi apa, Pak? Lagi kerja. Loh, hujan-hujan begini kok masih kerja, Pak? Iya, Pak. Disuruh kerja sama Sir Dendels. Hah? Sir Dendels? Ya teman-teman, tadi kita sudah menyinggung tentang kerja paksa oleh Herman Willem Dendels. Teman-teman ingin mengetahui tentang Dendels lebih dalam lagi? Mari kita simak video berikut. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 5 MIPA 6 Akan mepresentasikan materi sejarah tentang masa penjajahan Herman Willem Dendels. Sebelumnya, perkenalkan nama saya M. Nova Zaki Mahendra Data, nomor absen 19. Dan saya Bidan Hedrimi, nomor absen 34. Selamat menyaksikan. Teman-teman, dari tadi kan kita sudah membahas tentang Bapak Herman Willem Dendels. Sebenarnya siapa sih Herman Willem Dendels itu? Herman Willem Dendels merupakan politikus Belanda yang sempat menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara tahun 1808 hingga 1811. Ia menjadi Gubernur Hindia Belanda ke-36 usulan Louis Napoleon ketika Belanda sedang dikuasai Prancis. Herman Willem Dendels lahir di Belanda pada 21 Oktober 1762. Ia merupakan putra dari Burchard Johan Dendels dan Josina Christina Toeleken. Sejak usia 18 tahun, Dendels sudah ikut perkumpulan para pemberontak di Belanda. Bahkan, ia juga sempat ikut melarikan diri ke Prancis. Selama di Prancis, Dendels menyaksikan banyak hal bersejarah, salah satunya Revolusi Prancis. Dikenal sebagai salah satu patriot Belanda yang sangat terpengaruh semangat Revolusi Prancis, Dendels mencuri perhatian Kaisar Napoleon Bonaparte. Pada 28 Januari 1807, atas saran dari Kaisar Napoleon Bonaparte, ia diangkat menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda menggantikan Albertus Wiese. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Tujuan utama Dendels dikirim ke Indonesia adalah memperkuat pertahanan Belanda di Jawa sebagai basis melawan Inggris yang sedang berkuasa di India, dengan merombak sistem pemerintahan kolonial Belanda yang lama dengan pemerintahan Dendels yang cenderung liberal karena terpengaruh Revolusi Prancis. Dendels merubah tatanan pada bidang pertahanan dan keamanan sebagai prioritas utama, bidang pemerintahan dan politik, bidang hukum dan peradilan, dan bidang sosial ekonomi. Selain itu, Dendels juga dikirim untuk memberantas korupsi yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Herman Willem Dendels merumuskan beberapa kebijakan dalam masa pemerintahannya, seperti kebijakan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Herman Willem Dendels merumuskan kebijakan membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir Pulau Jawa, membangun pangkalan angkatan laut di Pelabuhan Anyar dan Ujung Kulon, membangun jalan raya Anyar Panarukan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang, menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial, dan membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang. Tadi disebutkan dalam salah satu kebijakan Dendels dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial. Hal tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Legiun Mangkunegaran. Legiun Mangkunegaran terinspirasi dari Legionnaire atau Legiun Asing Prancis. Legiun Asing Prancis merupakan organisasi militer Prancis yang pernah menguasai Jawa di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte pada tahun 1808
hingga 1811. Legiun Mangkunegaran sendiri terdiri dari orang-orang terbaik di lingkungan Kasunanan Surakarta yang dimulai dari masa Mangkunegaran II hingga Mangkunegaran VII. Selanjutnya, ada kebijakan dalam bidang pemerintahan dan politik. Yang pertama, membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat. Yang kedua, membagi Pulau Jawa menjadi 23 karesidenan. Yang ketiga, kedudukan bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai di bawah pemerintah kolonial. Yang keempat, membagi wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur atau setingkat dengan provinsi, yaitu Surabaya, Sumeneb, Rembang, Pasuruan, Gresik. Yang kelima, memindahkan pusat pemerintahan dari Sunda Kelapa ke Weterden atau sekarang Gedung Mahkamah Agung di Jakarta. Nah teman-teman, Dendels dalam bidang hukum dan peradilan tidak pandang bulu terhadap siapapun, baik itu orang Eropa, orang asing, maupun orang pribumi. Orang yang melanggar hukum akan mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang akan dilanggarnya. Dalam bidang hukum, Dendels membentuk 3 jenis pengadilan. Yang pertama adalah pengadilan untuk orang Eropa, yang kedua pengadilan untuk orang pribumi, dan yang ketiga pengadilan untuk orang asing. Dendels juga membentuk kantor peradilan dan peraturan untuk pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu terhadap siapapun. Selanjutnya teman-teman, ada kebijakan dalam bidang sosial ekonomi. Yang pertama, membuat aturan yang membuat rakyat pribumi melaksanakan penyerahan wajib atau hasil pertaniannya. Yang kedua, menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta. Yang ketiga, menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional. Yang keempat, memungut pajak kepada rakyat pribumi. Yang kelima, menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kesultanan ke dalam wilayah pemerintah kolonial. Ya teman-teman, mari kita lanjutkan pada materi dampak masa pemerintahan Dendels. Ya, untuk dampak pastinya ada dampak positif dan dampak negatifnya. Untuk dampak positif dari pemerintahan Dendels yaitu dikeluarkannya uang kertas. Yang kedua, dibangunnya jalan raya pos di Bandung sehingga memudahkan perekonomian di Bandung. Dan yang ketiga, dibangunnya jalan Anyar Panarukan yang masih berfungsi hingga saat ini atau kita sebut dengan jalur Pantura meski telah memakan banyak korban pada pembangunannya. Ya, selanjutnya ada dampak negatif dari pemerintahan Herman William Dendels. Yang pertama, masyarakat Indonesia semakin miskin karena diharuskan membayar pajak. Kedua, masyarakat Indonesia dipaksa melakukan kerja rodi yang hasilnya untuk para koloni. Yang ketiga, kekayaan alam di Indonesia dikuras. Keempat, memperkerjakan orang-orang Indonesia demi kepentingan koloni. Yang kelima, sebagian wilayah Indonesia dikuasai oleh koloni. Keenam, terjadinya penentangan dari raja-raja Indonesia kepada Dendels. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas akhir masa pemerintahan Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels. Selama memerintah, Dendels perlahan berubah menjadi sosok diktator yang sering memaksakan kehendaknya, baik kepada penduduk lokal maupun rekan-rekan sebangsanya. Kesalahan terbesarnya ketika menjalankan pemerintah adalah menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, proyek pembangunan jalan yang dilakukan oleh Dendels mengundang kecurigaan dari para pejabat Belanda. Dalam proyeknya itu, ia juga dituduh korupsi. Dendels pun dianggap gagal melaksanakan tugasnya karena program yang dijalankan dinilai merugikan negara. Akhirnya, Louis Napoleon memanggil Dendels kembali ke Belanda pada 1811 karena telah bertindak kejam dan semenang-menang, serta telah menjalankan korupsi. Dendels pun harus melepas mandatnya sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan digantikan oleh Gubernur Jenderal Jan Willem Jansen. Nah teman-teman, kami juga mendapat sumber lain yang mengatakan kalau Dendels dipanggil kembali ke negaranya pada tahun 1811 karena tenaga Dendels dibutuhkan untuk memimpin
tentara Prancis menyerbu Rusia. Hubungan buruk Daendels dengan para raja dikhawatirkan merugikan Belanda dalam menghadapi serangan Inggris. Untuk itu, Herman Willem Daendels dipanggil ke negaranya kembali. Ya teman-teman, telah sampailah kita pada penghujung presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Mas Pongki buka les-lesan. Terima kasih teman-teman.